Alshita News and Talk. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat terjadi penurunan harga atau deflasi sebesar minus 0,39% pada Agustus 2022. Jumlah itu bahkan melebihi besaran nasional yang mencatat deflasi sebesar minus 0,21%. Hal ini berdampak kepada turunnya sejumlah harga baik makanan dan non-makanan yang terjadi pada kota-kota besar di Jawa Tengah. Bagaimana penjelasan lebih lengkapnya kami akan jumpai Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Adi Wiryana. Alshita News and Talk. Kami ajak Anda juga pendengar untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda bisa mengakses line telepon di 0247648910 atau di pesan singkat dan WhatsApp 0811806543. Pak Adi, ini kabar bahagia bagi masyarakat ini, mengingat harga-harga bisa turun di beberapa kota ini. Bagaimana sebetulnya penjelasan bisa terjadi penurunan ini, Pak Adi? Ya, baik Pak Muhammad. Pada bulan Agustus 2022 itu alhamdulillah di Jawa Tengah terjadi deflasi. Dan besarnya sebenarnya nggak terlalu besar karena hanya 0,39%. Walaupun ini sudah lebih baik dibandingkan angka nasional ataupun kota-kota lain di Pulau Jawa. Kenapa terjadi deflasi? Karena memang ada beberapa kota, ya seperti kota Tegal itu deflasinya tertinggi, 0,64%, kemudian Cilacap juga 0,55%. Kemudian juga Purwokerto dan kota Semarang 0,44%. Dan bisa disebabkan deflasi ini terjadi karena ada beberapa penurunan pada indeks kelompok makanan, minuman, tembakau. Dan walaupun memang ada juga komoditas-komoditas yang tetap terjadi inflasi ataupun kenaikan harga. Dan penyebab utama deflasinya memang karena Jawa Tengah kan termasuk produsen dari bawang merah, cabai merah, termasuk cabai rawit. Apalagi di daerah sentra produksi di Brebes, kemudian Demak, Temanggung, dan sebagainya. Nah, pada bulan Agustus yang lalu kebetulan terjadi panen raya dan ini bisa berdampak kepada deflasi di Jawa Tengah. Demikian Pak Muhammad. Meskipun tidak berpengaruh signifikan terhadap beberapa harga juga, tapi ada pengaruhnya Pak ya. Harga-harga apa aja yang akhirnya terimbas Pak, yang awalnya cukup tinggi bisa jadi turun Pak? Ya, memang walaupun terjadi penurunan harga, bawang merah juga turun cukup drastis. Cabai merah, tarif angkutan udara juga terjadi penurunan karena memang di level dunia mungkin aftur sudah mengalami perbaikan. Di samping memang minyak goreng juga relatif sudah stabil. Tetapi memang tadi saya sudah sebutkan ada beberapa komoditas masih terjadi inflasi seperti beras, termasuk telur ayam ras juga terjadi inflasi, dan ini juga mungkin disebabkan karena pasokannya, demand-nya meningkat sementara pasokannya relatif biasa-biasa saja. Kemudian tukang bukan mandor juga meningkat, terjadi inflasi, rokok termasuk pisang juga terjadi inflasi karena memang belum juga terjadi musim panen untuk pisang. Demikian Pak Muhammad. Berarti tidak begitu mempengaruhi juga ya Pak terhadap komoditas beras dan telur, karena mengingat beras dan telur ini kan sangat dekat dengan masyarakat ya. Kalau tadi cabai, bawang juga iya dekat masyarakat, justru malah menguntungkan masyarakat ketika harganya turun begitu. Tidak ada efeknya sama sekali berarti Pak ya? Ya, jadi beras dan telur memang terjadi peningkatan, tetapi kenaikan harganya tidak seperti penurunan bawang merah dan cabai. Dan ini mengakibatkan harga beras yang meningkat relatif tidak terlalu berdampak terhadap inflasi. Walaupun terjadi inflasi, tetapi tidak terlalu besar. Kenapa beras inflasi? Karena juga salah satu penyebabnya pada bulan Agustus kan bukan bulan musim panen padi. Jadi sehingga harga beras relatif terjadi peningkatan, termasuk informasinya juga untuk telur ayam ras karena harga pakan juga terjadi peningkatan, sehingga telur juga terjadi peningkatan. Dan ini juga bisa disebabkan karena beberapa faktor lain, termasuk adanya peningkatan harga listrik dan sebagainya. Mudah-mudahan sih memang kita berharap harga akan tetap stabil, walaupun siang ini juga ada berita yang cukup mengagetkan terjadi kenaikan Pertalite dan solar ya. Demikian Pak Muhammad. Baik, ini juga akan mengkhawatirkan ini Pak. Tadi sudah jadi deflasi, justru bisa naik lagi kemungkinan di September. Dari kemungkinannya Pak? Ya, pasti terjadi kenaikan karena memang
bahan bakar minyak itu kan digunakan oleh seluruh sektor ekonomi ya. Artinya kita tidak bisa menghindar bahwa efek dari kenaikan harga BBM pasti akan meningkatkan selain sektor transportasi juga untuk makanan, termasuk juga sektor-sektor lain yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena biasanya juga upah juga akan terdampak dengan BBM karena biaya untuk menuju tempat kerjanya juga terjadi peningkatan. Begitu Pak Muhammad. Bagaimana tren komoditas-komoditas yang tadi mengalami penurunan Pak di selama tahun 2022 ini Pak? Ya, jadi selama tahun 2022 ini memang kemarin sempat kita mengalami inflasi beberapa bulan. Dan ini disebabkan juga karena memang pada saat itu belum musim panen bawang merah dan sebagainya. Sementara perubahan cuaca global juga berpengaruh terhadap komoditas-komoditas yang ada di Jawa Tengah. Dan inflasi ataupun deflasi di bulan Agustus ini sebenarnya juga kalau di Jawa Tengah relatif seperti tradisional. Artinya tradisinya memang pada bulan Agustus terjadi deflasi karena sebelumnya kan memang di bulan Juli kemarin ada momen Hari Raya Idul Adha dan sebagainya masih ada inflasi. Kemudian di Agustus relatif sudah terjadi berbagai penurunan harga. Seperti di tahun 2020 juga walaupun kecil, deflasi min 0,03, di 2021 juga min 0,01. Baru di tahun 2022 ini terjadi deflasi 0,39. Kita mengkhawatirkan memang dengan kenaikan harga BBM pada bulan September mungkin di atas 1 lagi untuk angka inflasi ini. Ya memang beberapa waktu lalu kan sudah sempat bertemu dengan Pak Adi juga ya. Ada inflasi Jawa Tengah itu termasuk yang bisa diturun sampai 0,55 ya kalau tidak salah ya Pak Adi ya? Iya, iya. Itu bagaimana dengan provinsi di sekitar Jawa Tengah Pak, Jawa Timur dan Jawa Barat? Bagaimana jika dibandingkan Pak, dikomparasikan? Kalau kita komparkan memang pada inflasi year on year sebenarnya sudah cukup membahayakan di Jawa Tengah karena kita sudah 5,03, sudah di atas angka yang dipatok ataupun target dari pemerintah bahwa kita idealnya 3 plus minus 1, jadi maksimal sudah 4%. Tetapi sekarang sudah 5,03%. Kemudian kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, di Bandung sendiri pada saat kita kemarin Agustus deflasi min 0,39, di Jawa Barat khusus kota Bandung terjadi deflasi 0,24, hampir sama dengan nasional yang 0,21. Sementara di Surabaya justru terjadi inflasi. Jadi sebenarnya di Jawa Tengah relatif lebih stabil karena di Jawa Timur ada inflasi 0,26%. Kita tidak bisa bayangkan karena mereka juga di Surabaya year on year-nya sudah di atas Jawa Tengah, sudah di atas 5,17%. Dan ini akan kalau terjadi kenaikan BBM pasti dampaknya terhadap seluruh aspek kehidupan, terutama juga bagi peningkatan penduduk miskin ataupun pengangguran. Ini kan Pak Mahfud. Wacana terbaru dari pemerintah ini akan memberikan bantuan bagi warga keluarga penerima dan juga pekerja yang gaji di bawah 3,5 juta ini bantuan langsung tunai. Pak, ini kira-kira akan membantu penurunan inflasi atau seperti apa Pak? Ya betul, seperti biasanya memang setiap ada pengucuran bantuan itu akan menurunkan harga barang-barang. Artinya karena terutama bagi penduduk miskin itu kan ada istilahnya ada bantalan untuk bantuan sosial sehingga mereka bisa membeli untuk berbagai komoditas. Artinya lebih tertahan, tidak terlalu parah kemiskinannya. Tapi di sisi lain memang kajian kita kemarin ketika penyaluran BNPT khusus untuk bahan pangan non tunai BPNT itu kan karena masyarakat lebih banyak membeli beras ataupun telur, ini juga meningkatkan demand terhadap komoditas-komoditas tersebut dan itu juga menjadikan terjadi inflasi untuk beberapa komoditas walaupun memang tidak terlalu signifikan karena beras itu kan juga ada kelas-kelasnya kan, ada beras premium, ada medium dan beras kualitas bawah. Dan ini kalau masyarakat yang kelompok miskin itu biasanya beli di bawah kelompok beras medium ke bawah. Mudah-mudahan sih tidak terlalu menjadikan inflasi meningkat karena memang pasokan dari Bulog juga relatif terjaga. Walaupun Bulog juga menyediakan beras premium. Demikian Pak Muhammad.
Bagaimana prediksi dari BPS sendiri Pak, tren untuk bulan September ini Pak? Kalau hitung-hitungan saya pribadi dengan melihat sejarah dari data yang kita bangun dari 2013, 2014 terjadi kenaikan BBM dan sebagainya, dan kemarin juga sebenarnya kita sudah mencoba melakukan simulasi-simulasi. Kalau terjadi kenaikan 0,3%, andilnya akan menaikkan inflasi 0,001. Jadi artinya itu kalau 0,26%. Sekarang kan kenaikan harga BBM untuk Pertalite itu sekitar 31%, solar itu sekitar 32% kalau tidak salah. Dan itu akan menjadikan minimal akan terjadi inflasi khusus untuk dampaknya tadi akan sekitar 1,2%. Artinya dari sekarang misalnya deflasi 0,39 akan bertambah sekitar 1,2 menjadi artinya kan 1,17%. Itu perkiraan. Walaupun itu kalau hanya diperhitungkan kenaikan BBM tersebut secara ceteris paribus, artinya tidak berdampak kepada komoditas lain. Nah nanti kalau dampak pada komoditas lain kita akan melihat dari data-data yang kita pantau, ada yang harian, mingguan maupun 2 mingguan. Dan itu akan lebih nyata lagi pada bulan awal Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan sih tidak terlalu berparah. Artinya tadi bantalan sosial betul-betul tepat sasaran bantuan tersebut, sehingga yang miskin walaupun terdampak tetapi masih bisa bertahan hidup. Kemudian juga mudah-mudahan pengusaha-pengusaha tidak ada melakukan penimbunan ataupun berbagai spekulasi. Termasuk pemerintah harapannya juga bisa tetap menjaga harga-harga komoditas yang tetap harus dijaga karena merupakan komoditas strategis. Demikian Pak Muhammad. Akan berimplikasi dengan nanti jumlah atau penaikan atau penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah mungkin Pak? Ya pasti memang. Kalau misalnya terjadi inflasi, kan garis kemiskinan itu akan meningkat. Nah kalau garis kemiskinan meningkat, otomatis jumlah penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan, yaitu penduduk miskin, pasti akan terjadi peningkatan. Itu secara matematisnya. Walaupun mudah-mudahan kalau tadi para penduduk miskin mendapat bantuan sosial yang tepat sasaran, mudah-mudahan sih ini tidak akan terlalu banyak menambah jumlah penduduk miskin. Demikian Pak Muhammad. Karena tetap mereka pendapatannya bisa berada di atas garis kemiskinan. Prediksi ke depan dari BPS sendiri akan seperti apa angka deflasi beberapa komoditas ini Pak? Akan naik lagi atau justru bisa turun karena mengingat ini sudah masuk musim kemarau basah ya, agak hujan juga, mungkin beberapa sektor pertanian akan melakukan panen raya kembali ini di bulan September mungkin Pak? Ya, perkiraan kita juga memang beberapa komoditas pada musim kemarau basah bulan depan, September atau Oktober, bisa terjadi panen walaupun memang belum tidak sebesar panen pada bulan Maret sampai Mei. Dan mudah-mudahan sih kondisi panen tersebut bisa turut menurunkan tingkat deflasi. Artinya inflasi walaupun terjadi karena BBM tapi masih tertahan dengan berbagai komoditas yang terjadi deflasi. Harapan kita mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan tadi ada pola distribusi yang betul-betul tertata, sehingga walaupun terjadi kenaikan beberapa komoditas yang tadi BBM, dan tetapi untuk komoditas-komoditas tertentu yang memang harus ada, paling tidak barangnya ada walaupun terjadi kenaikan harga. Jadi kan Pak Muhammad. Kira-kira komoditas yang diunggulkan apa ini Pak dari Jawa Tengah sendiri Pak, yang diharapkan bisa membantu angka deflasi turun atau bahkan menahan angka inflasi Jawa Tengah Pak? Ya, jadi komoditas tradisional kita kan biasanya beras, kemudian telur, bawang merah, cabai merah, minyak goreng, cabai rawit. Itu yang sering terkait dengan kelompok makanan minuman. Kemudian di sektor transportasi memang ini kadang-kadang kita nggak bisa berbuat banyak karena beberapa tarif seperti angkutan udara, kereta api itu kan dikelola secara nasional. Artinya itu adalah hal-hal yang di luar kewenangan dari tim ataupun pemerintah di provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk yang lain-lain seperti informasi komunikasi, kemudian juga kelompok perawatan pribadi, jasa, kemudian juga restoran, makanan minuman, ini juga biasanya terdampak dengan kelompok makanan. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya ini juga harapan kita juga tetap terjaga di samping
perumahan, air, dan bahan bakar minyak. Artinya bahan bakar seperti gas, kemudian beberapa komoditas lain, mudah-mudahan juga kelompok kesehatan juga untuk tarif yang kemarin tarif rawat jalan kan meningkat, tapi mudah-mudahan tarif menginap tetap dan bahkan kalau bisa deflasi. Kemudian juga harga emas ini pun tergantung dengan posisi harga emas dunia yang kita juga kadang-kadang nggak bisa di luar kewenangan kita untuk mengatur harga tersebut. Paling beberapa komoditas yang tadi, artinya yang betul-betul bisa dikelola oleh pemerintah provinsi, baik untuk upah tukang, kemudian juga harga beras, telur, pisang, bawang merah, dan sebagainya, termasuk komoditas-komoditas yang bisa kita jaga. Harapan kita ke depan ini juga akan menjadi penopang bahwa kestabilan harga, artinya belum tentu deflasi itu bagus, karena inflasi sebenarnya bisa merangsang para pengusaha untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru. Tetapi di sisi lain, kalau inflasi terlalu tinggi itu akan menjadikan ekonomi bisa dikatakan overheat atau terlalu panas dan akan berdampak kepada para penerima pendapatan tetap. Demikian. Bagaimana dengan jasa industri berarti Pak? Industri kemudian UMKM itu turut membantu Pak menurunkan angka inflasi, juga menahan mungkin. Kalau tadi Pak dibilang kan ibarat kata berarti inflasi ini seperti mesin mobil Pak ya. Mobil akan jalan efektif ketika mesinnya cukup panas, tapi kalau terlalu panas berarti ya bahaya juga bagi kendaraan, begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk komoditas industri, alhamdulillah sih memang harganya stabil dan walaupun kebanyakan industri kita, terutama industri besar sedang, itu kebanyakan orientasinya ekspor, karena berupa tekstil, kemudian sepatu dan sebagainya. Untuk industri kecil, mikro, dan menengah, ini yang harapan kita juga bisa turut menopang untuk tetap menjaga harga tetap stabil, karena kebanyakan industri kecil kita adalah industri untuk kebutuhan masyarakat luas, baik di Jawa Tengah maupun untuk diekspor ke provinsi lain di luar Jawa ataupun di provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Demikian Pak Muhammad. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Adi. Harapannya memang tidak hanya menahan angka inflasi, terus kemudian produk-produk komoditas di Jawa Tengah bisa meningkatkan taraf ekonomi kita juga Pak ya di Jawa Tengah ya? Ya, betul. Setuju Pak Muhammad. Jadi kita berharap mudah-mudahan pemerintah dapat menjaga komoditas-komoditas lain seperti misalnya semen, karena banyak juga perumahan-perumahan yang dilakukan, kemudian harga-harga bibit, pupuk, dan sebagainya untuk para petani, dan istilahnya untuk masyarakat kebanyakan, masyarakat luas, mudah-mudahan harga-harga tersebut tetap bisa disubsidi dan juga menopang untuk perekonomian di Jawa Tengah. Demikian Pak Muhammad. Baik, terima kasih para pemirsa atau pendengar dari El Cinta. Baik, terima kasih banyak Pak Adi, selamat siang. Selamat siang. Demikian pendengar Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Adi Wiryana. El Cinta Semarang News and Talk.